Martinus Kefas Lapenangga, dosen Prodi Arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya mengajar di Prodi Arsitektur pada konsentrasi mata kuliah Building Science. Salah satu mata kuliah yang saya asuh adalah mata kuliah Fisika Bangunan 1, yang mana Fisika Bangunan ini mengajarkan pencahayaan, penghawaan, dan akustika alami. Berikut adalah capaian pembelajaran prodi yang relevan dengan mata kuliah ini, antara lain agar mahasiswa menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, perencanaan arsitektur, estetika, dan sistem bangunan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu menyusun konsep perencanaan arsitektur secara mandiri, mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangannya. Kemudian mata kuliah ini juga memiliki CPMK, antara lain mengikuti penyampaian materi pencahayaan, penghawaan, dan akustika alami dalam bangunan, mampu memahami dan menjelaskan teori pencahayaan, penghawaan, dan akustika alami dalam bangunan, mampu membuat dan menyusun konsep penyelesaian permasalahan pencahayaan, penghawaan, dan akustika alami dalam bangunan, serta mampu mempresentasikan konsep penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pencahayaan, penghawaan, dan akustika bangunan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain pengetahuan dasar pencahayaan alami, penerapan pencahayaan alami, pengetahuan dasar penghawaan alami, penerapan penghawaan alami, pengetahuan dasar akustika alami, penerapan akustika alami, bukaan dan pembayangan, OTTV atau Overall Thermal Transfer Value, kebisingan, dan presentasi artikel oleh mahasiswa untuk menyampaikan tugas besar yang mereka garap secara berkelompok. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Fisika Bangunan ini berbasis masalah dengan penyelesaian studi kasus pada bangunan gereja atau bangunan ibadah bentangan lebar di Kota Kupang. Metode pembelajaran ini juga berbasis proyek yang mana diambil dari proses pekerjaan PKM atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, kemudian menjadi bagian yang diintegrasikan dalam perkuliahan. Metode pembelajaran ada 3. Yang pertama itu ceramah untuk menyampaikan materi yang bersifat teori, juga ada diskusi kelas, kemudian presentasi dan diskusi untuk tugas besar mata kuliah yang digarap oleh mahasiswa, dan yang terakhir pengarahan aplikasi simulasi untuk mensimulasikan tugas menggunakan aplikasi komputer. Interaksi dosen dan mahasiswa yang dilakukan ada tatap muka menggunakan Google Meeting dan e-learning dari universitas. Sedangkan sistem penilaian dan teknik penilaian yang digunakan, yang pertama itu prinsip penilaian 40% nilai untuk tugas besar, 20% untuk UAS, 20% untuk UTS, 10% untuk nilai keterampilan, dan 10% untuk nilai soft skill. Sedangkan teknik dan instrumen penilaian, tugas mandiri dikerjakan selama 2 minggu untuk mencari standar dan teori yang berkaitan dengan fisika bangunan secara alami. Kemudian tugas kelompok yang dikerjakan sebagai tugas besar wajib mengasistensi setiap minggu setelah ujian tengah semester, dan pengumpulannya pada akhir semester. Kemudian ujian tengah semester itu untuk mengukur kedalaman pemahaman teori, sedangkan ujian akhir semester
ujian tulis untuk mengukur kedalaman analisis studi berdasarkan tugas besar. Sedangkan keterampilan menilai keterampilan dari teknik penyajian dan presentasi tugas mahasiswa, dan nilai soft skill berdasarkan sikap dalam proses perkuliahan sepanjang 1 semester. Demikian profil singkat dari mata kuliah Fisika Bangunan ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan video pembelajaran yang dilakukan di kelas. Terima kasih. Baik, selamat siang semua. Oke, kita akan mulai perkuliahan kita Fisbang 1 ini di pertemuan yang keempat. Namun sebelum itu kita mulai perkuliahan kita dengan doa. Salah satu teman bantu pimpin kita dalam doa, silakan. Kami, amin. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut dengan absen. Setelah itu baru kita mulai dengan materinya. Tolong dengar nama. Yang pertama Dominik Jeraman, Francisca Nahak, Mary Lasa, Reflian Dingiso, Samuel Laya, Yoab Tosi, Kalista Seran, Harun Al-Rastid. Baik, yang terakhir Yohanes da Silva. Oke. Baik, kita akan mulai dengan lanjutan perkuliahan kita dari pertemuan yang lalu. Baik, penerapan penghawaan alami. Nah, penerapan penghawaan alami ini lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin minggu lalu, di mana kita belajar tentang standar, belajar tentang teori-teori tentang penghawaan alami, bagaimana menciptakan kenyamanan suhu, kenyamanan penghawaan di dalam ruangan menggunakan setting desain arsitektur dan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar, baik itu pergerakan udara ataupun perlindungan dari vegetasi dan sebagainya untuk menghasilkan kenyamanan di dalam ruangan. Baik, untuk menghasilkan kenyamanan yang baik, kenyamanan penghawaan yang baik secara alami, kita harus memperhatikan 3 hal ini. Ada orientasi bangunan, terus perbanyak bukaan, dan pengaturan letak bangunan, letak bukaan. Untuk orientasi bangunan, kita perlu mempertimbangkan bagaimana orientasi matahari, arah timur barat, arah utara selatan, sehingga penempatan bukaan kita bisa memasukkan udara segar yang banyak, tetapi membatasi pencahayaan atau sinar matahari langsung ke dalam bangunan supaya tidak terjadi panas yang berlebihan dalam ruangan ataupun terjadi silau. Kemudian perbanyak bukaan. Kalian bisa lihat di sini, bukaan atau ventilasi udara dianjurkan paling tidak sebesar 15% dari luas lantai bangunan. Sehingga kalau kalian mendesain di dalam perancangan arsitektur, ini perlu diperhatikan. Jadi luas lantai bangunan kalian sekian meter persegi, tinggal kalian kalikan dengan 15%. Nah, 15% ini nilai untuk luas bukaan. Jadi jangan terlalu kurang atau di bawah dari 15% ini. Oke, kemudian atur letak bukaan. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, setelah mempertimbangkan orientasi bangunan, kita mengatur letak bangunan sehingga kita memasukkan udara segar tetapi tidak memasukkan panas dari sinar matahari langsung ataupun perhatikan juga sumber-sumber kebisingan, itu juga perlu kita perhatikan. Ini ada, saya kasih tanda merah di sini, harus
dihindari memanfaatkan seluruh kafling hingga ke belakang itu kita pastikan untuk area bukaan dan area-area yang menghasilkan sumber bau itu juga perlu kita perhatikan. Baik. Untuk penerapan ini perlu kita pahami dulu jenis-jenis bukaan. Jadi di sini ada bukaan yang permanen, ventilasi yang permanen dan ventilasi yang temporer. Jadi kalau permanen seperti lubang angin yang saat kita desain dari awal sudah didesain, dipikirkan untuk dia lubang di posisi dinding itu, ya itu dia tetap. Tetapi ada yang temporer seperti jendela-jendela kita misalnya yang di ruang kelas ini, pada waktu kita berkuliah kita buka, tetapi pada waktu selesai kuliah bisa ditutup. Oke. Di sini ada syarat sebaiknya sebuah rumah mempunyai keduanya, ventilasi permanen untuk menjamin pertukaran udara minimal setiap hari, sedangkan ventilasi temporer difungsikan apabila memerlukan kondisi penghawaan yang lebih baik. Contoh, ada lubang-lubang angin yang benar-benar sudah tetap kita pastikan untuk dia tetap terbuka sehingga ada pertukaran udara setiap hari. Ya, kasarannya seperti kita tinggal di rumah, kita butuh udara setiap hari, tapi pada waktu kita bepergian untuk beberapa hari, kalau kita tidak ada lubang udara yang baik, itu udara dalam ruang terasa pengap. Karena tidak ada pertukaran udara. Itu maksudnya. Sehingga sangat perlu ada yang permanen dan ada yang temporer dalam satu desain kita. Oke. Kita lanjut. Nah, ventilasi temporer tadi saya sudah sempat jelaskan ya, jendela, kemudian bufen. Ya ini daun jendela, tetapi dia punya fungsi ventilasi double di sini. Jadi saat dia menggunakan jenis Kripyak, jadi saat saat ditutup dia tetap menjadi tempat untuk memasukkan udara, tapi saat dibuka pun dia tetap berfungsi untuk memasukkan udara. Jadi dia punya fungsi yang permanen dan temporer sekaligus. Dan ini sangat maksimal dalam menghasilkan pergerakan udara ke dalam bangunan. Ini ya bisa kalian gunakan untuk desain rumah tinggal misalnya. Kemudian ya kaca nako. Kaca nako ini untuk desain-desain sekarang dengan tipe-tipe minimalis itu sudah banyak meninggalkan ini. Tapi kalau menurut saya fungsinya sangat baik untuk menghasilkan pergerakan udara yang baik, karena prosentasi memasukkan udara segar itu sebesar bukaan dia, sebesar dia punya lebar bukaan. Jadi sangat efektif sebenarnya. Sehingga ya kalau di dalam kalau kita bicara selera atau bentuk desain, ya dia mungkin lebih cocok ke tema-tema tropis, tema-tema lingkungan. Sedangkan kalau tema minimalis biasanya lebih polos. Nah, itu tergantung selera. Oke, kemudian yang permanen. Tadi saya bilang tentang lubang angin itu. Jadi ini banyak sekali tipe. Kalau ini tergantung desain. Tapi ya fungsinya permanen dalam fungsi ventilasi. Nah, tadi gambar loster di depan. Ini ada beberapa tipe loster. Ada yang dari bahan kayu, dari bahan beton, bahan keramik, dan
ada loster tanpa pengisi. Jadi ada yang saat dibangun tukang atau pekerja konstruksi itu mereka menyiapkan desainnya langsung di atas jendela, langsung dibuatkan lubang. Jadi tinggal mengatur jarak batako saja. Kemudian, nah ini yang paling penting. Tadi kita sudah tahu tipe ventilasi permanen atau temporer. Nah ini bagaimana kita menempatkan dalam desain. Ini kalian bisa lihat kasus-kasus yang selalu ada. Nah yang harus kita terapkan itu penempatan-penempatan seperti ini. Misalnya dalam ruang yang sama, untuk menghasilkan cross ventilasi yang baik, itu paling tidak ini inletnya, ini outletnya, sehingga tekanan yang kecil ini dia bisa membuat udara masuk dari luar pada bukaan yang besar, masuk memenuhi ruangan, dan kemudian dia keluar kembali. Berbeda dengan ini, ada di 2 titik yang sejajar. Ini dia masuk, dia hanya mampu memberi efek pergerakan udara sedikit saja. Berbeda dengan ini. Ini sama dengan kalau kita bermain air di selang itu, kalau kita jepit mulut selang, itu air yang lebih kencang, sehingga di sini kita hanya butuhkan outlet yang lebih kecil, sedangkan dia punya inletnya yang harus lebih besar, sehingga udara masuk dia menyebar dulu ke ruangan, baru dia diteruskan. Ya, kalau berbeda dengan di kelas kita, karena bukaannya menyeluruh di semua sisi dinding, ini cross ventilasinya cukup baik karena dia bisa mencapai semua area di dalam kelas. Oke, kita lanjut. Kemudian strategi penerapan. Nah, di sini ada prosedur desainnya. Ada beberapa ini: pengaruh perletakan bukaan, kemudian memperkirakan beban pendingin untuk ruangan. Ini misalnya kalau kita fungsi ruangannya misalnya ruang kantor atau ruang-ruang tertentu yang memang kita juga akan menggunakan pendingin, sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah bukaan yang permanen. Misalnya bagaimana kalau di ruangan yang ada bukaan permanen ditambahkan pendingin, atau yang temporer tapi kita pikirkan misalnya kalau ditambahkan pendingin, dia punya penanganannya seperti apa. Itu perlu kita perhatikan supaya tidak menjadi boros di kerja pendingin itu. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian memperhatikan beban pendingin pada tiap lantai, itu sudah tadi. Menentukan besarnya daerah inlet dan daerah outlet. Jadi tadi saya jelaskan bagaimana memasukkan udara dan mengeluarkan udara supaya udara di dalam ruangan itu dia menyeluruh dulu, baru dia keluar. Yang tentunya kalau dia keluar tuh kita upayakan supaya dia keluar membawa udara hangat di dalam ruangan. Strategi yang berikut, stack ventilasi atau ventilasi tekanan udara. Nah, kita lihat di sini ada 2 prinsip yang paling penting yang perlu kita perhatikan. Itu prinsipnya udara panas akan naik ke atas karena dia punya bobotnya lebih ringan. Kemudian lingkungan pertukaran udara perlu kita perhatikan. Ini yang paling penting. Kalau ini kita perhatikan ini, nanti saat menerapkan stack effect ini akan lebih berhasil. Nah, prosedur desainnya yang pertama meninggikan bangunan, menentukan ukuran bukaan stack yang tepat, dan menentukan ukuran bukaan sesuai dengan kebutuhan ruang. Ini studi kasus untuk stack effect yang pernah kami lakukan.
Ini ada alat peraga yang ada di depan kalian, nanti sebentar kita coba kita uji di sini. Nah, ini rumah tradisional di daerah Timur Tengah Selatan. Ini namanya Umek Bubu. Kami coba melihat ini di Desa Fatumnasi, di tempat yang cukup dingin, di ketinggian di atas 1200 mdpl kalau tidak salah, ya 1200 mdpl di kaki Gunung Mutis. Nah, ini dia punya kerangka bangunannya, bisa kita lihat ini atap alang-alang. Nah, bangunan tradisional ini mereka sudah cukup beradaptasi dengan lingkungan karena tempatnya dingin, memang disetting untuk ruang dalamnya tuh hangat atau panas. Tetapi kendalanya adalah di pernapasan, karena perapian di dalam ini dia tidak menemukan ventilasi yang baik untuk mengeluarkan asap secara cepat. Waktu kami ukur di sana itu dia punya partikel karbon dioksida itu di atas 1100. Itu sudah sangat tidak sehat. Harusnya kalau untuk ruang yang bersih itu kalau tidak salah ya sekitar 500 partikel, 500 ppm, partikel per milion dia punya satuan untuk mengukur itu. Nah, sedangkan yang di sana kami ukur 1100. Itu sudah lumayan tidak sehat. Nah, ini pengukuran kami setelah kami ukur dengan alat di lokasi, terus coba kami simulasi saat api dinyalakan. Dan nah, api di sana kalau digunakan itu kan mereka masak dari sore, terus asap masih terhimpun di dalam dan mereka tidur malam di situ sampai pagi. Jadi ya mereka menghirup karbon dioksida sepanjang malam itu. Nah, ini kami coba memberikan solusi bagaimana kalau kita tambah ventilasi di sini. Ya, namanya rumah tradisional, untuk mengubah satu bentuk itu perlu dia punya aturan. Mungkin aturan-aturan secara budaya, tetapi kita belajar sains, kita coba abaikan itu dulu, kita fokus, kita benar-benar tentang sains. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan ventilasi atap pada bubungan, ternyata dia bisa turun sampai 700. Jadi mendekati ambang yang disarankan 500 itu. Jadi ya lumayan baik lah. Dengan mereka yang tiap hari hirup 1100, ya lebih baik mereka hirup yang 700. Kan lebih baik. Apalagi kita yang tidak terbiasa. Nah, ini ada alat yang coba kami buat, ini hanya untuk kita menguji dia bagaimana dia menghasilkan asap. Ini di YouTube banyak kita lihat, ini generator asap. Jadi kita coba nyalakan di sini, dia hembuskan asap untuk nanti kita tes sebagai sumber perapian nanti di dalam dalam market yang kita mau gunakan ini. Kemudian ini miniaturnya, terus ini ventilasi nanti. Dalam pengujian ini ada beberapa kali pengujian di sini, ada dia punya hasil. Ternyata saat dibuka, kalau dari eksperimen yang awal ini ventilasinya masih yang kondisi existing. Itu dia 10 menit untuk mengeluarkan asap. Ini dengan pintu terbuka. Sedangkan ini kalau dengan pintu tertutup, ini saat malam kan kalau mau tidur, karena udara dingin di tempat di desa sana sangat dingin, ini harus tutup. Di samping itu untuk keamanan juga. Nah, itu ternyata dia 15 menit. Tetapi saat dikasih ventilasi, ini asap keluar nih, dikasih ventilasi, ini dia bisa mengeluarkan asap 6 menit. Ini dalam skala market.
Bayangkan kalau dalam skala real, berarti udara lumayan cepat, sehingga setelah mereka memasak, asap yang tadi mengandung karbon dioksida bisa cepat keluar. Nah, memang ini kami melakukan penelitian ini karena bertolak dari latar belakang kasus ISPA yang cukup tinggi di daerah TTS, di daerah Timur Tengah Selatan. Oke. Ya, ini materi kita sampai di sini. Nanti saya tunjukkan kita pengujiannya di sini. Nanti baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Namanya generator asap. Jadi kita coba buat perapian dalam market ini supaya aman, ya kita pakai generator asap ini. Jadi kita bakar kertas di sini, nanti menggunakan dinamo untuk mengeluarkan asap. Ini hanya untuk simulasi perapian dalam market. Baik, ini kita lihat asap sudah mulai masuk ke dalam. Kalian yang di belakang bisa berdiri atau merapat ke sini untuk bisa perhatikan. Nah, ini kalau di kondisi existing itu asap untuk mengawetkan makanan yang ada di lumbung. Nah, ini kalau dengan ventilasi, asapnya bisa cepat tersedot keluar karena ada efek tekanan itu tadi yang kita menggunakan strategi stack ventilasi itu. Nah, ini bisa juga kalian terapkan nanti dalam desain. Apakah kalian punya desain parnya seperti misalnya kalian yang lagi mendesain BLK, balai pelatihan dan balai pelatihan kerja, itu kalian bisa menggunakan stack ventilasi juga. Oke, jadi demikian materi kita. Sebelum mengakhiri kuliah ini, yang ingin bertanya silahkan. Saya, Pak. Oke, silakan Savio. Pak, mengenai penghawan alami, kira-kira bagaimana penerapan yang baik terhadap penghawan alami untuk tugas dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur, Pak? Oke. Kalau sekarang kalian lagi desain apa di mata kuliah PAR? Ini gedung Balai Latihan Kerja, Pak. Oke, gedung BLK. Nah, coba kita lihat tadi slide. Nah, ini kalau kita menggunakan yang strategi cross ventilasi, ya tergantung dari desain ruangan yang Savio boleh duduk. Baik. Di desain ruangan yang kita rencanakan. Jadi kalau di BLK itu misalnya itu ada beberapa fungsi. Misalnya ada untuk workshop, ada untuk kelas teori atau kelas praktek. Nah, contoh misalnya di dalam satu ruang yang besar untuk workshop, karena bangunannya bentangan lebar, kalau kita gunakan cross ventilasi itu pun mungkin masih kurang karena luas lantainya terlampau besar, sehingga nanti prosentasi tadi yang 15% itu tidak mencukupi, sehingga perlu bantuan dengan stack effect lagi untuk mungkin dengan ventilasi atap. Oke, itu saja Savio. Mungkin ada yang lain, silahkan. Oke, Lucia. Pertanyaan saya, mengapa pemakaian jendela yang bukanya sejajar itu kurang optimal sebagai jalur keluar masuknya udara? Oke, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini yang tidak disarankan kalau yang penempatan bukaan seperti ini. Jadi kalau ruang yang panjang, dan ventilasinya sejajar, kita maksudnya untuk ventilasi silang tetapi inlet dan outletnya sejajar dengan dimensi yang sama, itu tekanan udara yang masuk kecil dan dia tidak bisa menjangkau area yang lain karena dia pergerakan udaranya langsung lurus. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Semoga materi kali ini bisa kalian terapkan dalam kalian punya perencanaan arsitektur di Studio PAR. Mungkin itu saja. Terima kasih, selamat siang. Siang, Pak.